Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hujan deras ya. Nggak bisa terdengar nih suaranya. Dengar nggak belakang? Dengar ya. Mudah-mudahan. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini saya rekam. Saya rekam dalam video. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini bagi kita umat manusia, khususnya umat Islam yang beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ibadah apa? Yaitu puasa. Puasa kita dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. 30 hari full satu bulan. Kalau lebih daripada 30 hari tidak ada. Kurang daripada 30 hari ada. Perbedaan itu jangan kita jadikan satu tombak untuk permusuhan. Perbedaan itu kita jadikan suatu hal yang menyambung kita silaturahim, saling bertanya satu sama lain. Apa alasannya? Apa alasannya? Akhirnya kita jadi ngobrol tuh Bu, Pak. Jangan kita jadikan perbedaan itu jadi perpecahan. Perbedaan kita jadikan saling bertanya satu sama lain dan mengikat tali silaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bulan Ramadan datang selalu ada perbedaan Bapak Ibu, tapi jangan pernah ada, oke? Siap? Siap. Jangan pernah ada permusuhan walaupun ada perbedaan di antara kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini kita umat manusia wabil khusus adalah umat muslim yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah. Ibadah apa? Puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang hafal ayat Al-Quran yang ini karena sering baca Bapak Ibu ya. Sudah ada yang sering khatam baca Al-Quran Pak? Sudah ada. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengundang, memanggil untuk berpuasa itu siapa? Amanu, orang yang beriman, tidak memakai aslamu, orang yang Islam. Orang yang beriman kalau sudah mengerjakan ibadah, dia tidak akan hirau dengan godaan yang lainnya. Dia tidak akan mengharapkan pujian manusia. Dia tidak akan mengharapkan pujian tetangga, keluarga, orang tua, bahkan calon mertua sekalipun. Ya Bapak Ibu, dia tidak akan mengharapkan pujian siapapun. Itu orang yang beriman. Ia tidak mau makan, tidak mau minum, bahkan hawa nafsunya pun ditahannya. Matanya ia tahan, nafsu keinginannya pun ia tahan, ia kontrol. Bahkan ia perbanyak untuk membaca zikir. Dengan zikir la ilaha illallah diperbanyak.
membaca salawat juga kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan salawat-salawat yang lain itu diperbanyaknya. Membaca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, diperbanyak di bulan Ramadan. Tidak mengumbar hawa nafsunya, matanya dijaga, hidungnya dijaga, kupingnya dijaga, nggak mau dengar kalimat-kalimat yang jelek. Hebat Bapak Ibu. Ada orang yang seperti ini, ada banyak. Orang-orang yang berimanlah yang bisa seperti ini. Oh iya, orang-orang yang beriman kalau diperintahkan beribadah, dia beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan pujian siapapun. Iya, pujian manusia manapun dia tidak mengharapkan. Bahkan pujian calon mertua pun dia tidak harapkan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala lah tujuannya. Dia mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman yang berpuasa. Tujuannya berpuasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang beriman naik derajat menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini apa? Tentang takwa ini para ulama banyak menjelaskan. Takwa ini adalah imtisalu amrillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bertakwa mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hari ini apa yang merupakan perintah Allah ia kerjakan. Hari ini apa yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ia tinggalkan. Takwa itu asal dari kata bahasa Arab, Bu. Bahasa Arab, Pak. Artinya itu memelihara, menjaga, melindungi. Nah, kalau orang yang bertakwa, dia terpelihara, dia terlindungi, dia terjaga. Hebat kan? Ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, derajat takwa. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah maksum, maksum Bapak Ibu. Itu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Maksum itu adanya hanya para anbiya dan para rasul. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi harapannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang bertakwa. Itu harapan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti, ya. Karena menurut ilmu nahu, Imam Sibawaihi, bapaknya ilmu nahu, mengatakan kalau la'alla ini adalah maknanya litaraji wa tawaqu. Tapi kalau ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka artinya pasti. Pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Hikmahnya orang yang berpuasa, pertama Bapak Ibu, mengendalikan hawa nafsu. Kita berpuasa itu, hawa nafsu kita itu dikontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan Bapak Ibu. Pertama, ada tingkatan puasa orang awam, orang biasa. Mereka hanya menahan lapar dan haus, segala yang membatalkan puasa juga mereka jaga. Nah, ini orang-orang yang awam, umum. Yang kedua adalah puasa khusus. Puasa khusus ini dilakukan oleh orang yang sudah agak ahli Bapak Ibu. Apa itu puasa khusus? Mereka bukan hanya menahan lapar, haus, dan apa-apa yang membatalkan puasa, tetapi mereka juga masuk kepada tahapan yang lebih tinggi. Apa itu? Mereka memelihara diri jangan sampai bisa membatalkan pahala puasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi puasa yang ketiga, khusus bil khusus. Khusus dan khusus lagi.
tambah lagi 2 khususnya. Mereka bukan hanya menahan lapar, haus, serta menjauhi dari apa-apa yang membatalkan puasa, dan mereka juga menjauhi apa-apa yang membatalkan pahala puasa, dan mereka menyertakan segala apa perbuatan baik. Berzikir mereka lakukan, tadarusan mereka lakukan, ya, amalan-amalan sunnah mereka perbanyak. Bukan hanya mereka menunggu malam Lailatul Qadar, malam-malam dari awal sudah mereka makmurkan dengan beribadah. Hebat nih, iya hebat, luar biasa. Kalau puasanya awal-awal Ramadan rame taraweh, rame sampai malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima rame. Terus seterusnya mundur. Akhirnya safnya kosong, tinggal 1 saf lagi. Dan sampai akhirnya tinggal imam lagi sendirian. Imamnya azan, qomat, Bilal sekaligus. Ada Bapak Ibu? Ada yang seperti itu. Jangan ragu. Itulah kualitas kita. Itulah kemampuan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang puasa khusus bil khusus tadi, nah mereka itu menekan hawa nafsunya untuk menyempurnakan iman. Bapak Ibu, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu wahai umatku sehingga hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang aku bawa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa apa Bapak Ibu? Membawa syariat, membawa kitab suci Al-Quran, syariat agama Islam. Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bagi kita yang mau mendapatkan petunjuk, ngaji Al-Quran, banyakin baca Al-Quran, banyakin ngaji Al-Quran dengan kiai, tuan alim, tuan guru, para asatid. Banyakin ngaji, bukan hanya belajar membaca, belajar juga mengkaji, juga memahami arti tafsirnya agar kita mendapatkan petunjuk itu. Kalau kita hanya membaca saja, ya dapat pahala, tetap dapat pahala Bapak Ibu kalau kita membaca, namun masih kurang sempurna. Petunjuk itu bisa kita dapatkan kalau kita memahami apa yang kita baca. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu kita itu harus tundukkan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, kepada syariat agama Islam kita tundukkan. Belenggu hawa nafsu kita, mata kita pengen melihat sesuatu yang indah-indah, tiang listrik lagi jalan. Wow, kalau sekali-sekali itu rezeki Bapak Ibu. Sekali. Wah, salah mana yang ngomongnya. Kalau sekali itu rezeki. Kalau sekali berkali-kali dosa jadinya. Gitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, ada yang baru datang. Ini saya rekam ya. Saya rekam, nanti saya upload ya. Saya upload ke YouTube Julak Salim, dan TikTok juga saya upload. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu kita harus tunduk kepada apa yang Rasulullah bawa. Bagaimana kita melatih itu? Di puasa ini kita melatihnya Bapak Ibu. Tundukkan hawa nafsu kita. Nah, itu hikmah puasa yang pertama. Yang kedua, meningkatkan solidaritas kita kepada sesama manusia. Kepedulian sosial kita itu akan
naik kalau kita berpuasa. Lah kok bisa? Iya. Ketika kita berpuasa, kita menahan lapar. Lapar kita rasakan. Bagaimana kalau kita lapar? Lapar, lapar, lapar. Gimana tuh lagunya? Kurang paham juga saya. Nggak bisa nyanyi ya. Jadi Bapak Ibu, haus. Bagaimana kita menahan haus? Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari kita menahan lapar dan haus. Di situ kita pikirkan coba. Oke Bapak Ibu, sampai di situ apa yang saya sampaikan karena waktu berbuka sudah sampai, jadi kita tunda lagi. Mudah-mudahan ada pertemuan akan datang kita sampaikan ya. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang maksud saya. Ya mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.